dipersembahkan oleh Sabadat lam dada Sabadat lam nuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita dapat menemui kembali dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Dan mulai hari ini kita akan terlibat dalam dialog Ramadan bersama Muhammad Din Syamsuddin yang kali ini mengangkat tema sentral Mutiara Hikmah Nusantara, yaitu local wisdoms atau kearifan lokal dari berbagai daerah di Nusantara. Saya ingin menyampaikan terima kasih pertama kepada Metro TV, TV nasional kebanggaan kita, yang setia menyiarkan acara ini dari tahun ke tahun. Dan yang kedua, kepada PT Indofood Sukses Makmur, sebuah perusahaan makanan dan minuman yang saya tahu semua produknya telah bersertifikat halal, yang setia mendukung kegiatan ini. Dan yang ketiga, kepada Yumnasa, merek dari busana muslim atau muslimah seperti yang saya pakai ini, yang merupakan rancangan seorang artis muslimah yang ada di samping saya ini, Teh Eksanti. Dan yang keempat, kepada komunitas Orbit Lintas Karya, sebuah pengajian pekerja seni profesional yang bertahun-tahun mengadakan pengajian, kediaman kami yang mengadakan acara ini. Nah, untuk pertemuan perdana ini kita ingin bersimpati kepada musibah yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat beberapa waktu, dan juga musibah-musibah yang terjadi di berbagai daerah, dengan mengangkat sebuah falsafah atau pepatah Aceh yang berbunyi, sabanya penawa nyota tueng sabah pinya keubat. Mohon maaf, saya tidak hafal dan belum fasih. Mungkin kebetulan ada santri pesantren modern internasional Dea Malela yang berasal dari Aceh. Ananda syukur, apa arti pepatah ini? Ya, artinya sabar itu adalah penawar, obat dari segala musibah yang ditimpakan kepada kita. Jika kita menerima musibah tersebut dengan sabar, maka itu bisa menjadi obat yang akan memperkuat. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada baiknya ya kita mendengarkan penjelasan dari tokoh Aceh, tetua adat ya, yang pernah menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Azwar Abu Bakar. Silakan Bapak Azwar Abu Bakar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Pemirsa mendapat Allah, kata Aceh ada, sabar itu penawar, sabarnya penauh. Saya ingin flashback masa saya dulu menghadapi konflik Aceh dan tsunami, terus 80.000 orang meninggal. Nah sekarang banjir bandang, ya 10.000 terus. Ini kecil memang, tapi dampaknya besar sekali. Banyak orang tanya, kenapa orang Aceh bisa mengkong? Temu wartawan dari Eropa sampaikan sebuah ayat. Inilah pegangan masyarakat Aceh. Allah akan mencoba setiap insan terhadap kali dengan sedikit ketakutan,
sedikit kelaparan, kehilangan atau kekurangan nyawa, kehilangan harta, mata pencaharian. Beri kabar gembira kepada mereka. Apabila dijumpa musibah, mereka berkata, semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Kepada mereka Allah memberikan salam rahmat ini. Inilah pedoman saya. Sabar itu adalah obat. Apa yang diharapkan? Salam dari Allah. Dan Allah akan menurunkan rahmat itu pada kita. Itu adalah sahabat. Itulah pesan yang saya. Makasih. Nada berbata. Dipersembahkan oleh Ya, Bang, kalau misalnya ngelihat dari pepatah Aceh yang tadi sudah disampaikan juga ya dari orang Acehnya langsung, tokohnya juga, kalau dari sisi Islam, sabar sebagai obat itu seperti apa sih? Karena kan kalau tahu kita kan sabar itu nggak ada batasnya. Terus masa kita sabar terus jadi yang Ya, jadi obat tuh sabar gimana gitu supaya jadi kuat? menjadi ajaran Islam yang sentral ya. Dan banyak disebut dalam Al-Quran maupun Al-Hadith. Ada yang sangat populer, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang sabar. Dan sabar ya, juga diangkat dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ya penuh dengan kesabaran. Ketika menyiarkan agama Allah lewat dakwah di Mekah, di Madinah, menghadapi tantangan, bahkan ancaman. Namun dengan kesabaran, beliau dapat melampaui itu semua. Mungkin santri ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. As we know, patience is the best solution to face problem in this life. Why patience become the best solution in this life? Ya, good question, thank you. Bahwa kesabaran itu ya, adalah solusi dan menjadi solusi terbaik. Karena memang kalau kita manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, menghadapi masalah, tantangan, bahkan ancaman dalam hidup ini, kalau kita tidak sabar, kalau kita menghadapi masalah tantangan kemudian kita menyerah, give up, ya, menyerah, maka kita akan menjadi pecundang, akan menjadi orang yang kalah, bukan menjadi pemenang. Dan hidup kita ini tidak akan berkemajuan gitu. Maka sabar, benar yang dikatakan tadi dalam pepatah Aceh itu sebagai sebuah solusi ya, dari masalah tantangan dalam kehidupan kita ini. Secara harfiah sabar itu, Ustazah Rasyida Diana apa? Sabar itu ridho, menerima apa yang terjadi. Ada unsur kata ridho, ikhlas, ridho, menerima. Ketika kita menghadapi musibah, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bersuuzon, berprasangka buruk, tapi sebaliknya berhusnuzon, berprasangka baik. Allah sedang menguji saya. Memang ada dalam hadis, jika Allah menyayangi seorang hamba, maka Allah mendatangkan ujian dan cobaan. Ada versi lain, idza ahabballahu qauman ibtalahu. Jika Allah menyayangi sesuatu kaum, sesuatu kelompok atau umat, Allah datangkan ujian dan cobaan. Maka ujian, cobaan seperti yang kita hadapi sebagai bangsa Indonesia, ya, musibah banjir, tanah longsor, dan lain-lain sebagainya, dengan perubahan iklim dewasa ini, kita yakini sebagai ujian, cobaan dari Allah yang sedang menguji kita, karena Allah sayang kepada kita. Maka kita perlu bersikap sabar dalam menghadapi tadi, ikhlas, ridho, namun jangan berhenti, jangan menyerah, jangan give up. Terus apa lawannya give up? Move on. Bergerak. Itulah solusi. Kita akan bisa menghadapi tantangan dan bisa kemudian lebih maju lagi bergerak.
dalam hidup ini. Oh, bagaimana mengamalkan sabar itu dengan benar, dalam arti tidak hanya diam dan menyerah begitu saja yang sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam pemahaman saya terhadap ajaran Islam bukan kita diam, pasif, apalagi berhenti. Sabar berbasis keikhlasan, kerelaan menghadapi ujian dan cobaan dari Allah dengan berikhtiar, dengan menerima, berikhtiar, dan bahkan kalau gagal sekali jangan berhenti. Oh, saya sabar, coba lagi. 2 kali belum berhasil, coba lagi sampai kita berhasil. Jadi sabar itu memerlukan endurance dalam bahasa Inggris, ya. Daya tahan diri dalam tantangan. Itulah yang ada dalam surat Al-Asr itu, ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling berwasiat. Inilah sabar yang aktif, sabar yang proaktif, sabar yang progresif. Allah menguji kita. Kita telah diberi kemampuan dan kita kemudian ikhlas menerimanya dengan ikhtiar mengatasi masalah itu sampai kita berhasil. Lahirlah orang-orang sabar itu yang disayang oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Dipersembahkan oleh Prof, melihat akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang emosi, temperamen. Jadi untuk melatih kesabaran dalam secara Islam itu bagaimana? Ya, memang melihat kenyataan dalam kehidupan umat, ada pergeseran yang drastis dari umat atau bangsa Indonesia yang dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah terhadap orang lain dan juga dalam menghadapi musibah, ya, menjadi umat yang tidak siap dan tidak sabar. Sering terjadi apa-apa perkelahian di jalan raya, sumbunya pendek, langsung berkelahi, bahkan tidak sedikit yang bunuh-bunuhan. Ini pertanda ketaksabaran yang melanda kita semua. Dan tentu ini banyak faktornya, faktor sosial, ekonomi, politik, keadilan. Namun kita tidak bisa menyalahkan. Nah, bagaimana sebagai umat Islam khususnya yang diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, bahkan luar biasa Allah menyatakan dirinya, innallaha ma'as sabirin. Saya ulang-ulang lagi, sesungguhnya Allah bersama, ma'a itu bersama orang-orang sabar. Dan dalam hadis, karena Allah sayang pada kita, maka kita diberi ujian dan cobaan. Pertama, kita berlatih tiada jalan lain pada hemat saya, ya, harus ada pemaksaan diri. Kadang-kala untuk melakukan perbuatan baik ini, termasuk sepertinya hal sholat, kita memaksakan diri, ya. Bagaimana memaksakan diri untuk berbuat yang baik itu, ya, tentu didasari dengan tadi keikhlasan, kerelaan. Kita menerima ini ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam menghadapi, ya, masalah tantangan sehari-hari dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia. Baru yang kedua, lakukanlah kesabaran itu dengan diam. Diam kata-kata, jangan berucap. Sekali kita ada masalah sesama kawan, berucap, berbalas pantun, kadang-kala ujungnya adalah tangan, ujungnya adalah belati, ujungnya adalah senjata. Atau kita menahan diri tapi hati kita tetap. Dan perbuatan hati untuk berlatih bersabar ini harus diawali dengan memohon ampun kepada Allah. Istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim, saya menghadapi musibah. Perbanyak istighfar, ya.
Ada cara terakhir kalau sudah tidak mempan dengan cara-cara itu. Hadis ya. Ketika kamu amarah, dilanda oleh amarah, segera berwudu. Oh ya. Segera berwudu ya. Berwudu, basuh tangan, muka. Selain kena air menjadi sejuk, hati juga menjadi dingin. Sambil kita teruskan istighfar, astagfirullahaladzim. Engkau ya Allah sedang mendatangkan ujian dan cobaan bagiku, bagi hambamu ini. Saya mohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan, karena syaitan makhluk yang sangat dendam kepada manusia. Akan terus-menerus mempengaruhi orang-orang untuk tidak bersabar. Dan bahkan dalam praktek ya, kaum sufi, para wali ketika menghadapi suasana seperti itu, selain berwudu, mereka bersolat. Solat, maka insya Allah akan datang kesabaran, datang ketenangan. Ini bisa menjadi tips bagi kita umat Islam secara keseluruhan, bagi orang per orang yang sering menghadapi masalah dalam hidupnya. Santri ketika menghadapi masalah, tantangan, menghadapi ujian, sabar, jangan berhenti tidak belajar. Tidak paham mata pelajaran, belajar, bertanya kepada ustadz, ustadzah. Atau mohon maaf, ini perlu sekali diamalkan oleh keluarga muslim. Dalam hidup banyak sekali terjadi ya kesalahpahaman, misunderstanding, miscommunication antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, maka perlu sabar. Tapi seorang ibu kalau anaknya nakal, sabar ya. Astagfirullah, tetap sabar. Jangan langsung anaknya dimarahi dan dipukuli, lari dia. Banyak terjadi percekcokan antara anak dan orang tua, antara suami dan istri. Sabar. Saya dapat ujian, cobaan dari Allah. Astagfirullahaladzim. Introspeksi. Jangan-jangan diri saya yang salah, bukan orang lain. Ya. Dan oleh karena itu, maka sabar akan menjadi penawar, menjadi obat. Sabar adalah solusi terbaik terhadap masalah, tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Sabadat lam dada. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.